Sudah lebih dari 5 kali ledakan dahsyat terjadi di tempat perlindungan Angkatan Bersenjata Ukraina. Dokumentasi penghancuran posisi Angkatan Bersenjata Ukraina oleh serangan drone FPV diunggah dan ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 28 November 2024. Tepatnya di Desa Udi, wilayah Kharkov, benteng pertahanan Angkatan Bersenjata Ukraina teridentifikasi oleh pesawat tabarawak Rusia. Kelompok militer Ukraina melengkapi posisinya, tetapi kurang menjaga kamuflase. Alhasil, seperti yang terlihat dalam rekaman, pasukan Rusia mengklaim serangan bertubi-tubi ini menewaskan semua prajurit militer Ukraina yang berjaga di sana. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 28 November 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan serangan brutal pada salah satu peralatan militer Ukraina yang terdeteksi. Pasukan Rusia meluncurkan serangan langsung dengan drone FPV pada kendaraan tempur lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang bersembunyi di bawah jembatan dan dua drone FPV pada akumulasi amunisi. Upaya untuk bersembunyi berakhir dengan kegagalan. Ledakan dahsyat terjadi di titik target. Serangan yang berlangsung di area pemukiman Novosel ini menuai beragam komentar dari warganet. Pasukan rudal Rusia melakukan pekerjaan berkualitas tinggi di posisi HIMARS MLRS yang dilengkapi oleh pejuang Brigade Lintas Udara ke-95 Angkatan Bersenjata Ukraina di area pemukiman Mali Bobrek, wilayah Sumi. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 28 November 2024. Kerja keras para ilmuwan roket di penghujung hari buat kelompok militer Ukraina dapatkan kerugian besar, di antaranya peluncur MLRS HIMARS, hancur berkeping-keping dan peralatan lainnya yang tidak disebutkan dalam narasi unggahan. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Rusia merilis rekaman menunjukkan momen penghancuran posisi tentara Ukraina oleh operator drone Hunter. Rekamannya beredar di Telegram pada Rabu 27 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, operator drone penjaga detasemen pasukan khusus terpisah Hunter dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Bersenjata Rusia mengklaim telah mengubah posisi tentara Ukraina menjadi serpihan. Hal itu disebut sukses melemahkan pertahanan tentara Ukraina dan membuatnya mustahil untuk bertahan melawan unit penyerang Angkatan Bersenjata Rusia di daerah Chasiv Yar. Serangan tepat ini juga secara signifikan mengurangi efektivitas tempur musuh dan berkontribusi pada keberhasilan kemajuan pasukan Rusia di garis depan, klaim militer Rusia.
Militer Ukraina mengklaim di wilayah Chasovyar serangan pasukan Rusia hampir benar-benar terhenti. Hal itu usai Brigade ke-24 Ukraina mengklaim sukses menghancurkan 7 BMD-4 Rusia. Dalam keterangan unggahan disebutkan, para pasukan Rusia ingin memanfaatkan kondisi cuaca yang sulit, tapi ketika mereka melintasi saluran Siversky Donetsk Donbas, mereka disambut dengan baik oleh serangan militer Ukraina. Kemudian, drone dan artileri menghabisinya. Kendaraan serbu amfibi BMD-4 adalah salah satu contoh peralatan Rusia yang paling modern yang digunakan oleh unit elit pasukan lintas udara. Dalam serangan yang gagal ini, Rusia diklaim kehilangan peralatan senilai lebih dari 11 juta dolar Amerika Serikat. Menjelang akhir kekuasaannya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan para pendukungnya dituding sedang mempersiapkan perang nuklir dengan Rusia. Marjorie Taylor Greene, anggota Parlemen Amerika Serikat tersebut mengatakan dirinya telah mengetahui adanya aksi rahasia Presiden Biden yang tengah mempertimbangkan mengirim senjata nuklir ke Ukraina. Pendukung Donald Trump perwakilan Georgia tersebut mengirimkan postingan dari akun X milik Mario Naval, seorang jurnalis kondang. Dia memposting dalam bentuk pertanyaan, Amerika Serikat ingin mempersenjatai Ukraina dengan nuklir sebelum Biden pergi. Dalam perubahan yang mencengangkan, jabat Biden dilaporkan serius mempertimbangkan untuk memberikan senjata nuklir ke Ukraina. Taylor Greene membagikan ini dalam sebuah postingan yang telah dilihat hampir 300.000 kali pada saat pelaporan. Meski berbagai upaya dilakukan oleh Ukraina yang dibantu para sekutunya, Rusia kini justru semakin cepat menguasai wilayah Ukraina. Satu persatu desa-desa di wilayah timur dan tenggara Ukraina kini lepas dari tangan pemerintahan Kiev. Media barat Reuters mengabarkan bahwa pasukan Rusia terus maju ke arah dalam Ukraina. Periode Juli 2024 hingga kini menjadi laju yang tercepat sejak invasi dimulai pada Februari 2022. Pasukan Rusia menyerbu sebagian besar wilayah Ukraina pada awal tahun 2022 sebelum didorong kembali ke wilayah timur dan selatan Ukraina atau bisa disebut Donbas. Garis depan sepanjang 1000 km atau 620 mil sebagian besar statis selama 2 tahun hingga kemajuan terbaru dalam skala yang lebih kecil yang dimulai pada bulan Juli. Perebutan wilayah pun terjadi makin cepat. Tentara Rusia merebut hampir 235 km persegi di Ukraina selama seminggu terakhir, rekor mingguan untuk tahun 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.